Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Suwarno akan menyampaikan salah satu hukum Indonesia. Ini adalah video saya yang keempat. Ada tugas dari kampus untuk membuat video tentang sistem hukum Indonesia. Sebelumnya saya perkenalkan kembali, saya adalah nama Suwarno dengan nomor kemahasiswaan 202110100434, jurusan Administrasi Publik, Kampus Setia Bina Bandua Banjarmasin, berasal dari Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat origin eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara, dan bahkan merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya. Definisi hukum pidana. Hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebut dalam undang-undang pidana, seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM, dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggar. Sementara Dr. Abdullah Mabruk An-Nazar dalam Diklat Pengantar Ilmu Hukumnya mengetengahkan definisi hukum pidana sebagai kumpulan kaidah-kaidah hukum yang menentukan perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang, hukuman-hukuman bagi yang melakukannya, prosedur yang harus dilalui oleh terdakwa dan pengadilannya, serta hukuman yang ditetapkan atas terdakwa. Perbuatan yang dilarang di dalam hukum pidana adalah diantaranya pembunuhan, pencurian, penipuan, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, dan korupsi. Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk diantaranya menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan
tersebut. Menurut Sudarto, pengertian pidana sendiri ialah nestapa yang diberikan oleh negara pada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang hukum pidana sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Adapun tujuan hukum pidana. Secara konkret, tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah pertama untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik. Kedua, untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya. Adapun ruang lingkup hukum pidana. Hukum pidana mempunyai ruang lingkup, yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana. Menurut Simon, peristiwa pidana ialah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur peristiwa pidana yaitu sikap, tindak atau perilakuan manusia melanggar hukum kecuali bila ada dasar pembenaran, didasarkan pada kesalahan kecuali bila ada dasar penghapusan kesalahan. Sikap tindak yang dapat dihukum dikenai sanksi adalah terjadi dalam suatu keadaan di mana sikap tindak tersebut melanggar hukum. Misalnya, anak yang bermain bola menyebabkan pecahnya kaca rumah orang. Asas ruang lingkup berlakunya aturan hukum pidana ialah ada tiga. Satu, asas teritorialitas begins. Kedua, asas nasionalitas aktif nationality begins cell. Ketiga, asas nasionalitas pasif nationalitas begins cell. Adapun sistem hukuman. Sistem hukuman yang dicantumkan dalam pasal 10 tentang pidana pokok dan tambahan menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana terdiri ada hukuman pokok of Strepen. Pertama, hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, dan selanjutnya hukuman tambahan Jokomen D7. Satu, pencabutan beberapa hak tertentu. Kedua, perampasan barang-barang tertentu. Ketiga, pengumuman putusan hakim. Thanks. Demikian penyampaian dari saya tentang masalah hukum pidana di Indonesia. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.